warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan manajemen persediaan yang beranggotakan Ahmad Nawawi, Elsa Sari, Hasanuddin, Jamilah, Latifah Mawardi, dan saya sendiri M. Halil. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan sejumlah barang yang disediakan oleh perusahaan, baik berupa bahan jadi, bahan mentah, maupun barang dalam proses yang disediakan untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan guna memenuhi permintaan konsumen setiap waktu. Persediaan adalah sumber daya menganggur yang menunggu proses lebih lanjut. Persediaan adalah istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap permintaan, baik internal maupun eksternal. Macam persediaan: perusahaan dagang, persediaan barang dagang, perusahaan industri, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Peran manajemen persediaan: yang pertama, menjaga kelangsungan proses produksi, yang kedua, menghindari kehilangan penjualan, yang ketiga, memperoleh diskon kuantiti, yang keempat, mengurangi biaya persediaan, yang kelima, mencapai biaya produksi yang efisien. Fungsi manajemen persediaan: yang pertama, fungsi decoupling untuk membantu perusahaan agar bisa memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Yang kedua, fungsi economic downsizing, yaitu persediaan ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit lebih murah dan sebagainya, karena perusahaan melakukan pembelian dan kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan, seperti biaya sewa gudang, investasi, resiko, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi antisipasi untuk mengantisipasi dan mengadakan permintaan musiman, seasonal inventories, dalam menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan untuk menyediakan persediaan pengamanan atau safety stock. Tujuan pengelolaan persediaan: menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum, menghilangkan pengaruh ketidakpastian, misalnya safety stock, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian, untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Berikutnya, alasan penggunaan manajemen persediaan: untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau persiapan dan biaya penyimpanan, untuk memenuhi permintaan pelanggan, misalnya menepati tanggal pengiriman, untuk menyanggah proses produksi yang tidak dapat diandalkan, untuk memanfaatkan diskon, dan untuk menghadapi kenaikan harga di masa yang akan datang. Metode manajemen persediaan: metode EQQ, reorder point, seperti stok just in time. Metode EQQ atau kuantitas pesanan ekonomis adalah suatu metode untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesan, atau dapat juga dikatakan jumlah unit pembelian yang paling optimal. EQQ dapat dihitung menggunakan rumus EQQ sama dengan 2DS dibagi C kuadrat. Keterangan: D sama dengan penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode waktu. S sama dengan biaya pesanan. C sama dengan biaya penyimpanan per unit perlahan. Q sama dengan kuantitas pemesanan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Jamilah. Di sini saya akan bacakan tentang metode reorder point. Reorder point atau titik pemesanan kembali adalah saat persediaan mencapai titik di mana perlu dilakukan pemesanan kembali yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Reorder point sama dengan lead time kali average usage. Kemudian, untuk metode safety stock.
Persediaan pengamanan adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan atau stock out. Safety stock dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut. Safety stock sama dengan pemakaian maksimum dikurangi pemakaian rata-rata atau lead time. Terima kasih. Metode JIT. JIT merupakan pendekatan untuk meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan yang sangat berbeda dari pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengakui biaya penyimpanan dan kemudian menentukan kuantitas pesanan yang merupakan saldo terbaik dari dua kategori biaya. Di lain pihak, JIT tidak mengakui biaya persiapan, tapi sebaliknya JIT mencoba menekan biaya-biaya ini sampai nol. Jika biaya penyimpanan tidak menjadi signifikan, maka biaya tersisa yang akan diminimalkan adalah biaya penyimpanan yang dilakukan dengan mengurangi persediaan sampai ke tingkat yang sangat rendah. Hasil dari JIT adalah bahwa persediaan akan dipesan secara periodik dan lebih sering. Lanjut, untuk menghitung JIT dapat dilakukan menggunakan formula X1 sama dengan 1 plus F1 plus X2 V2P strip P1. Keterangan X1, unit produk yang harus dijual untuk mencapai laba tertentu. 1. Laba sebelum pajak EBT. F1, total biaya tetap. X2, jumlah kualitas non-unit. F2, biaya variabel non-unit. F1, biaya